Si nona kecil, selamat datang. Mana tanganmu? Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kita waktu untuk menyembah Dia dalam ibadah sore ini. Ada banyak harapan di hati, ada banyak kerinduan selaras dengan keinginan Tuhan, niscaya akan terlaksana. Katakan amin. Saya dengan Ibu Gembala mulai mendoakan secara spesifik beberapa tempat di mana Tuhan akan bawa kita. Kalau boleh Tuhan, tahun ini kita membuka pos pelayanan baru di Aji Barang. Atau Tuhan bawa kami ke Purbalingga, atau Tuhan bawa kami ke Gombong Karanganyar, atau tiga-tiganya bisa dibukakan pada tahun ini. Amin. Saudara, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berkehendak semua orang yang telah mengikuti Dia, Allah di dalam Yesus Kristus berkehendak orang-orang itu bukan sekedar pengikut, tetapi menjadi hamba baginya, menjadi pelayannya, menjadi mitra kerja Allah. Jadi kalau tahun-tahun pengiringan kita dengan Dia masih tetap jadi sekedar pengikut, saatnya kita tingkatkan. Saya mau melangkah lagi, bukan saja sebagai pengikut, tetapi menjadi kawan sekerja Allah. Saudara, kita telah diajar oleh Alkitab tentang fakta pelayanan Tuhan Yesus di bumi tidak terlalu lama, atau bisa disebut waktu yang pendek saja. Saudara tahu, saya di kota ini sudah 17 tahun. Rasanya sih belum lama, tetapi kalau dilihat beberapa fakta, misalnya ada yang kami nikahkan di sini, anaknya sudah jadi remaja, gitu ya. Wah, udah lama juga rupanya. Tapi Tuhan Yesus dalam menjalankan pelayanannya di bumi hanya sekitar 3 tahun saja. Tapi pelayanannya memang sangat mempesona, dan banyak sekali orang terpesona. Dan dengan cepat Yesus, guru muda itu, pengajar yang baru tampil itu, sudah disukai banyak sekali orang dan sangat banyak pengikutnya. Ada murid 12, ada murid 70, ada murid 500, ada pengikut yang banyak sampai 5.000 orang. Gak sadar ngikut Yesus sudah seharian, tidak bawa bekal, saatnya sudah makan malam, tapi Yesus layani mereka dengan kasih, lakukan mujizat dan keajaiban. 2 ikan 5 roti, 5.000 orang laki-laki makan kenyang, sisa 12 bakul. Kenapa Alkitab bilang 5.000 orang laki-laki? Karena biasanya di kebaktian lebih banyak perempuan, tapi hari ini lebih banyak laki-laki. Sore ini lebih banyak laki-laki. Ada laki-lakinya sekitar 300 orang, wanitanya cuma sekitar 150 orang nih di sini ya. Tapi pada umumnya peserta ibadah itu lebih banyak perempuan. Tetapi yang mengikut Yesus itu banyak orang, laki-lakinya saja ada 5.000. Dikasih makan dari 2 ikan 5 roti, mukjizat terjadi, makan semua kenyang, turah 12 bakul.
Bagian itu mengajar kita banyak prinsip, bahwa perkara sederhana bagi mata dunia ini kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan menjadi sebuah keajaiban. Jadi jangan pernah remehkan persembahanmu yang sedikit itu. Kalau itu semua dari kasih dan kekuranganmu, Allah menghargai. Berharap dan yakin akan Dia. Waktunya akan tiba, tuaian panen berkat daripadanya, walau bukan tujuan kita, tapi tujuan kita melayani Dia. Nah, dengan kata lain, mujizat demi mujizat Yesus lakukan, dan itu mempesona banyak hati. Ada satu keluarga buat pesta, sudah dipersiapkan dengan kepanitiaan yang luar biasa, tetapi orang yang berpesta ini orang baik, undangannya datang semua, bahkan mengajak teman, sampai anggur kurang. Yesus datang buat mujizatnya, air berubah menjadi anggur. Pemilik pesta senang, panitia bahagia, dan yang hadir menikmati semua jamuan yang tuan rumah berikan, karena Yesus hadir buat mujizatnya. Dan di dalam pelayanannya yang singkat itu, Alkitab melaporkan tidak semuanya, tetapi Alkitab melaporkan banyak hal yang mengagumkan. Orang lumpuh berjalan, orang tuli melihat, orang buta mendengar. Salah ya? Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Wah, senang banget. Coba, saya pernah senang banget, gak punya duit, kemudian saya pakai jas yang lama tidak kupakai. Ketika kupakai, kurogo-rogo koceknya, kok ada sesuatu, kutarik, duit. Duit lama disimpan di situ, nggak sadar 50 ribuan, 20 ribuan, ada uang 100 ribuan. Ini kapan ini ya? Ini udah lusuh banget. Coba, kalau nggak punya duit, tiba-tiba Tuhan kasih duit, senang nggak? Lapar tiba-tiba ada yang traktir, senang nggak? Wah, ini rezeki nomplok namanya. Memang bersama Tuhan banyak mujizat, banyak keajaiban. Haleluya. Tapi di pihak lain saudara tahu, orang Yahudi di mana Yesus hadir melayani sedang tertekan secara politik. Mereka dijajah oleh Roma. Mereka adalah negara boneka di bawah kuasa Romawi. Dan orang Yahudi tulen, orang Yahudi sejati, selalu merindukan kemerdekaan secara politik. Mereka ingin merdeka, tidak di bawah kuasa orang lain. Atas tampilan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus di tengah mereka, mereka menikmati, membuat keajaiban, mereka terpesona. Ternyata diam-diam di dalam batin mereka mulai merancang, membangun harapan, kalau Presiden 2024 itu Tuhan Yesus. Artinya apa? Oh ya, sekarang kan tahun politik, orang mulai berpikir siapa presiden kita. Ya ampun, gonjang-ganjing politiknya. Kadang-kadang kita nggak mau beralih dari depan televisi itu untuk melihat debat demi debat, percakapan demi percakapan. Orang-orang Yahudi mulai berpikir, cocoklah sosok Yesus jadi raja kita ke depan.
dengan segala keajaiban dan kuasanya yang mempesona, dia mesti dapat memerdekakan bangsa ini dari tangan Roma. Ini sudah ada di hati, sudah ada di pikiran. Tapi semua harapan itu kandas ketika apa? Yesus diserahkan untuk disalibkan. Dari kejauhan mereka menatap kepada Yesus dan berharap bahwa Yesus akan lepaskan diri dari salib itu dengan sebuah tindakan yang spektakuler. Gua bayangan udah disalibkan, udah disiksa kan, tapi masih hidup kan. Murid-murid itu berharap, wah, 2 ikan 5 roti dikasih makan 5.000 orang tanpa panitia. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, mujizat ada di tangannya. Niscaya kita tunggu detik-detik dia melompat dari salib itu, terbang pelan, dan akhirnya semua serdadu Romawi roboh. Penantian demi penantian tak kunjung datang. Bahkan di sore itu Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maka Yesus mati. Yesus sungguh-sungguh mati. Bayangkan apa yang terjadi dalam pikiran dan benak pengikut-pengikutnya. Mesti ada satu kata, tamat, berakhir, selesai, gak ada gunanya lagi dibicarakan. Yesus mati, bahkan jenazah mereka pun tak berdaya untuk diurus oleh mereka jenazah Yesus. Syukur ada Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus dari Pilatus dan diizinkan untuk dikapani lalu dimakamkan. Murid-murid akhirnya kembali ke dalam kehidupan tanpa harapan. Mereka lemes. Mereka merasa telah sia-sia mengikuti Yesus selama ini karena sudah berakhir perjuangan. Tiba-tiba wanita di antara murid itu datang. Guru bangkit, jenazahnya tidak ada dikubur, tapi kami bertemu dia, kami melihat sosoknya, dia hidup. Petrus dan kawan-kawan bilang ngigau, sambil ingin membuktikan ke kubur, betul kubur kosong. Tapi pikiran mereka masih manusiawi yang wajar. Mereka bertanya, adakah yang mencuri jenazah Yesus? Sampai malaikat mendatangi, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit dan dia akan menjumpai kalian. Wow, perasaan gelisah, tanpa harapan, kehidupan yang galau, mulai ada secerca harapan. Mereka berkumpul lagi. Belum semua bertemu dengan temannya, berkumpul lebih banyak. Akhirnya berkumpul semua. Dan di setiap momen itu Allah di dalam Yesus Kristus hadir. Di perjalanan ke Emmaus 2 murid, Yesus datang menyatakan dia hidup. Ketika mereka di pantai kembali ke dalam pekerjaan, Yesus datang menyapa mereka. Hai anak-anak, adakah makanan untuk kalian? Lalu mereka bakar-bakar. Tapi ada di situ mereka membuat ikan goreng. Nah itu, minyak lagi langka sekarang. Mungkin tidak jadi digoreng, jadi dibakar. Tapi singkatnya, Yesus datang menunjukkan dirinya. Ia hidup di antara orang mati. Ia hidup, dia bangkit dari kematian.
Dan Alkitab mencatat lebih dari 11 kali selama 40 hari itu Yesus menampakkan diri. Jadi bukan penampakan sekali dua kali seperti orang halusinasi lalu melihat-lihat, tapi memang dia hidup nyata ada di tengah-tengah mereka. Lalu harapan yang terbuang, harapan yang pupus kemarin hidup lagi. Mereka mulai berjumpa dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, tapi cara Yesus lebih sakti lagi. Kalau dulu mereka tidur bersama-sama di kumpulan murid-murid itu, tapi sekarang enggak. Mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus masuk tanpa pintu. Lebih sakti tuh. Coba menyeberang ke sebelah dari tembok, kepentok. Tapi Yesus tidak perlu pintu, tidak perlu jendela. Set. Mereka lagi ngobrol semua, Yesus ada di sana, shalom katanya. Wah, damai di hati. Ngobrol, tiba-tiba Yesus tidak ada lagi, hilang. Pergi kemana ya? Kalau merinding itu setan, kalau damai itu Roh Kudus. Itu kata-kata orang kan. Saudara, mereka melihat tampilan Yesus lebih dari yang kemarin. Sebelum ia bangkit, dia tidak hadir dengan cara yang demikian. Tapi setelah kebangkitan, memang tubuh yang digunakan Yesus adalah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang tidak terbatas, yang tidak terikat dengan hukum alam. Kalau dulu dia membatasi diri, dia membatasi diri, mengikatkan diri dengan hukum-hukum alam, tetapi tubuh kebangkitan itu tidak terbatas pada hukum alam. Wah, keren. Akhirnya murid rapat tanpa Yesus. Pokoknya kali ini kita harus golkan Yesus jadi raja kita, melepaskan Israel dari kuasa Romawi. Mereka rapat, tapi siapa yang berani ngomong? Nanti disentak lagi kita. Ngomong, udah Petrus lah yang ngomong nanti. Oke, tapi kapan kesempatannya? Wong guru datang dan pergi. Nggak kayak dulu lagi berjalan terus bersama kita. Ya udah, pintar-pintar cari momentum nanti. Begitu ada, langsung diikat. Biarlah dia jadi raja atas kita. Satu waktu Yesus berkata, aku mau ajak kalian jalan-jalan ke bukit Zaitun. Wah, murid senang. Mereka berjalan. Rombongan itu berjalan. Mereka sangat yakin inilah waktunya menobatkan Sang Kristus jadi penguasa yang memerdekakan orang Yahudi dari tangan sang penjajah Romawi. Kita baca Alkitab. Pendahulunya panjang banget ya. Itu tanda khotbahnya pendek. Iya. Kisah Rasul pasal 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11. Perhatikan Alkitabnya dan dengarkan firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang terkasih, banyak bagian yang bisa kita bahas dari teks pendek ini. Baik mengenai kenaikan Yesus ke surga dan kedatangannya kembali yang adalah pasti. Ia pasti datang kembali. Tetapi kembali kepada pembahasan kita di awal. Murid-murid ketika berjalan bersama Yesus ke Bukit Zaitun mendapat kesempatan, momentum yang tepat untuk bertanya tentang pemulihan Israel. Ayat yang ke-6. Maukah engkau? Mereka bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya apa? Membebaskan Israel dari kuasa penjajah. Kapan? Sekarang. Jangan ditunda lagi, guru. Inilah saatnya. Menurut analisis dan prediksi kami, inilah momennya. Sebab apa? Guru telah jalani banyak perjalanan dan banyak peristiwa. Kemenangan demi kemenangan sudah diraih. Bahkan guru telah bangkit dari kematian. Musuh yang paling besar itu, siapa yang sanggup? Sekaranglah waktunya, guru. Pulihkanlah kerajaan bagi Israel. Kemerdekaan secara politik. Siapa yang tidak mau? Semua juga kita mau. Bangsa itu tidak rela hidup dalam kuasa dan jajahan bangsa lain. Mereka mencari sosok pemimpin yang dapat memerdekakan bangsa itu. Dan mereka yakin dialah Yesus. Tetapi saudara, bukan jawaban yang mereka harapkan. Bukan jawaban yang mereka inginkan. Bukan jawaban yang mereka nanti-nantikan. Bahwa jawaban Yesus berbeda dengan yang mereka harapkan. Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu. Ayat berikut. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Terlihat dalam teks ini bahwa hal yang mereka minta itu juga Allah peduli. Yesus tidak sedang berkata kepada mereka, "Hei, kamu berpikir duniawi." Bukan. Tapi ayat ini hendak mengatakan bahwa tentang semua itu Tuhan merancangkan sesuai dengan waktunya. Lalu ayat yang ke-8, waktu sekarang adalah menanti Roh Kudus turun supaya kamu diberi kuasa untuk menjadi saksi, bukan saja di negaramu, tapi sampai ke ujung bumi, dunia. Jadi kalau tadi pengaruh nasional diharapkan, Yesus beri kuasa menjadi pengaruh universal.
Ayat 8 dia berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu sesudah itu, ayat 9, Yesus terangkat ke surga. Tidak ada diskusi, tidak lagi ada pertanyaan, tidak lagi ada penawaran, tapi lakukan. Saudara, kalau kita lihat ayat 6, 7, 8, 9, berharap secara insani tentang kehidupan kita yang lebih baik bukanlah sesuatu yang dosa. Ayat 7 menolong kita tentang hal itu. Bahwa Tuhan tidak berkata salah dan jahat kalau mengikut Dia, berpengharapan perbaikan hidup, hal-hal yang insani. Jangan salah, datang ke gereja berharap ekonomimu lebih baik, tidak salah. Kesehatanmu lebih baik, itu tidak salah. Anak-anakmu lebih diberkati Tuhan, tidak salah. Kau dapat jodoh yang sepadan, tidak salah. Dan pengharapan-pengharapan lainnya. Tidak salah seorang calon anggota dewan datang ke gereja dan menyerahkan kepalanya untuk diberkati pendeta. Calon pejabat eksekutif datang ke gereja dan mohon doa dari umat dan pendeta. Tidak salah. Bukan lebih baik, tapi tidak salah. Ada kan datang ke kuburan minta restu dari roh, arwah, itu salah. Ke gereja datang daripada ke kuburan, lebih baik ke gereja. Tidak, bukan masalah lebih baik. Datang kepada Tuhan, berpengharapan tentang perbaikan kehidupan di dunia ini, sungguh tidak salah. Tetapi bukan alasan dasar kita menghampiri Tuhan. Tuhan hendak mengajar kita. Ada hal yang lebih mendesak dan lebih penting dan lebih urgent dari kehendak Allah bagi kita. Itu yang perlu diketahui. Maka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya tadi, kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, karir yang lebih baik, jodoh yang tepat, semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita sebutin tadi, semua hal yang kita perlukan dalam kehidupan manusiawi kita, Allah akan tambahkan kepadamu. Jadi bukanlah dosa datang ke rumah Tuhan beribadah lalu ada pengharapan-pengharapan insani yang baik. Persoalan kita apa? Kehendak Tuhan. Persoalan kita apa? Waktu Tuhan. Persoalan kita apa? Kemuliaan Tuhan. Engkau tidak perlu tahu waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Dalam kedaulatan Allah, Dia
tahu kapan waktu yang tepat untuk sesuatu yang baik buat kita. Contoh, Yesus bersahabat dengan banyak orang. Salah satu sahabatnya ialah Marta dan Maria dan saudaranya Lazarus. Lazarus sakit. Lalu Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus, "Guru, datanglah ke rumah saudara yang engkau kasihi sakit." Pesan itu cukup. Maksudnya, tolonglah jamah dan sembuhkan. Karena apa? Di tangan Yesus ada mujizat. Saudara, Alkitab memberi laporan, sesudah Yesus dengar pesan itu, bukannya dia tinggalkan semua yang lain untuk datang, tetapi malah dia berputar dan berlambat-lambat. Masih mampir dia ke kota lain untuk tidak langsung ke Betania. Apa yang terjadi? Lazarus mati. Yesus belum datang. Namanya teman, tapi kok nggak datang ngelayat. Sampai Lazarus dikuburkan. Sehari, 2 hari, bahkan dibilang sudah berbau. Baru Yesus datang. Marta dan Maria bilang, "Makasih guru sudah datang, tapi terlambat." Di mana dia kalian baringkan? Guru, udahlah. Sudah terlambat. Dia sudah membusuk. Tapi Yesus berkata, "Tunjukkan di mana kalian membaringkan dia." "Percuma guru, di situ sih." Tapi logika insani. Kemudian masgullah hati Yesus oleh belas kasih. Lalu dia minta supaya tutup kubur itu digulingkan dan dia berteriak, "Lazarus saudaraku, bangkitlah." Terlambat bagi kita, tapi selalu waktu tepat bagi Allah. Ini juga yang sering terjadi dalam gereja. Kita mulai mendikte Tuhan. "Tuhan, saya mau uji. 1 bulan ini saya mau tekun beribadah. Ada perubahan enggak?" Kayak makan obat. Beriman itu enggak kayak makan obat. Antibiotik 5 hari. Harus dimakan habis ya. Gitu ya. Beriman itu enggak kayak makan obat. Sebab semuanya dalam otoritas kedaulatan dan pengetahuan Allah yang sempurna. "Pak Gembala, apakah saya ini dikutuk? Sebab saya sudah berusaha membawa persepuluhan, tapi keluarga saya miskin terus." "Apakah saya ini dikutuk? Sebab saya sudah belajar beribadah dengan setia kepadanya, tapi saya selalu gagal di semua usaha saya." Itu kata jemaat. Kesetiaan itu berapa lama? Sampai akhir. Kita berdoa, lalu Tuhan yang jawab doa, tapi kita yang ngatur kapan dia perlu jawab kita. Ya jawab sendiri aja kalau begitu, gitu kan? Murid berkata, "Jangan tunda lagi guru, ini saatnya. Menurut prediksi kami, analisis politik kami, ini momentum kudeta." Mereka kan lihat di Taman Getsemani itu ya, ketika serdadu Roma datang untuk menangkap Yesus. Mereka bertanya, "Mana itu Yesus?" Yesus bilang, "Aku dia." Roboh semua. Wow.
Ini belum serius sudah pada roboh serdadu, apalagi serius. Konsep mereka tentang kekuasaan Yesus sudah mulai benar, tapi motifnya keliru. Mereka ingin memanfaatkan kesaktian, kemahakuasaan Yesus untuk kepentingan mereka. Nah, Yesus membawa paradigma baru, tapi caranya terima Roh Kudus. Selama orang tidak memiliki Roh Kudus, pikirannya pasti duniawi. Oke? Itu sebabnya Yesus berkata, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan mengerti kehendak Allah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Yesus tidak bilang, udah saya mau ke surga, nanti saya datang jemput kalian lagi. Selama saya belum datang, kerjamu adalah pergi, jadikan semua bangsa murid. Enggak. Karena apa? Itu pekerjaan sia-sia dalam pikiran orang yang tidak punya Roh Kudus. Tapi ketika seseorang menerima Roh Kudus, maka paradigma baru akan menguasai pikiran dan hatinya, yang mendorong dia pada tindakan yang selaras dengan kehendak Allah, walau aneh menurut dunia ini. Harus terima Roh Kudus dulu. Sebab orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, pikiran dan hatinya dipenuhi kedagingan. Yesus naik sebab dia tidak menerima pertanyaan lagi, tidak menerima keberatan lagi. Perintahnya, tugas ini berbentuk perintah untuk dikerjakan, bukan penawaran untuk dipertimbangkan. Memberitakan Injil, kesaksian bagi dunia ini adalah perintah Allah, bukan, ya, dengar, bukan penawaran untuk dipertimbangkan. Nah, gereja itu terlalu dablak. Gereja, ya, umat Tuhan di seluruh dunia seringkali bersikap dablak, tidak mau tahu perintah, tapi ditanggapi dengan dablak. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, saudara, tak terbendung. Ada temannya Pak Pangeran, seorang darah biru di Inggris, terhormat, mulia, tapi dia tinggalkan istana, pergi ke Afrika. Di perjalanan dia menulis sebuah syair lagu, kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, jadikan aku sesuai kehendakmu, aku menanti di kakimu. Siapa orang ini? Orang miskin, orang biasa, orang melarat? Tidak. Dia si darah biru Adelaide Follard. Dia bersimpu di kaki Tuhan di kursi kereta ekonomi, menyerahkan diri menjadi misionaris bagi Allah. Tidak tertahan. Kalau Roh Tuhan sedang bekerja di hati, gak ketahan. Tapi selama Roh Kudus tidak memenuhi, pikiran dan perasaan kita dipenuhi kedagingan. Apa yang membedakan kedagingan dan pekerjaan roh? Semua yang bersifat daging untuk diri sendiri, keluargaku, duitku, untukku, keluargaku, aku, masa depanku, bukan orang lain. Tetapi semua yang dikerjakan Roh Allah adalah di mana Allah dimuliakan, orang lain diberkati,
bahkan melebur diri pun, asal Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang yang disentuh roh Allah untuk perintah ini, melepaskan yang disebut kenikmatan dunia untuk mempersembahkan hidup bagi Allah. Alkitab syarat dengan jiwa-jiwa seperti itu. Paulus, Matius pemungut cukai, Sakeus orang kaya itu, Lydia si pedagang itu, akhirnya memuliakan Tuhan dengan hartanya. Bukan aku lagi yang penting, tetapi bagaimana Tuhan disenangkan. Saudara, Roh Kudus turun memberikan kita paradigma baru. Melayani. Pelayan-pelayan gereja kita berlatih hari Sabtu, mengumpulkan lagu hari Kamis dan Rabu untuk pelayanan hari Minggu. Dilatih, diulangi lagi. Itu artinya apa? Datang dari rumah, lepaskan waktunya, beli bensinnya, lalu tampil melayani kita. Dari kocek yang terbatas harus membeli pakaian seragam. Tidak ada penghargaan atau fasilitas dari gereja. Saya berutang? Enggak. Saya beritahu, sebab kamu melayani Tuhan yang memberikan kita semua yang kita perlu tepat pada waktunya. Kadang-kadang saya merasa berhutang dengan saudara, tapi saya baca Alkitab, hutang saya bukan kepada saudara, tapi saudara dan saya sama-sama orang berhutang kepada Injil itu yang telah menyelamatkan kita. Tapi apakah Tuhan berhutang? Dan juga Dia tahu kapan memberkati saudara. Bertekunlah, bersetialah. Engkau tidak tahu kapan waktu yang Tuhan tetapkan menurut kehendaknya. Tetapi yang sudah jelas, jangan disamarkan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, kata Yesus. Jadi paradigma kita dirubah, perspektif kita diubah. Kita mau kebaktian kedua menembus stagnasi 50. Amin. Dalam bulan 6 besok. Amin. Semua bergairah beribadah, saling mengingatkan, saling menjemput. Gak usah gampang tersinggung, karena Roh Kudus hidup di dalam engkau. Yang gampang tersinggung masih daging. Ya tapi kan Pak Gembala suka nyinggung. Oh, udah tersinggung? Enggak, Pak Gembala juga belajarlah untuk tidak nyinggung-nyinggung ya. Supaya kita diberkati dan hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaannya. Amin. Nah, sekarang bagian lain. Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Yerusalem kita berkoh. Yerusalemmu rumahmu. Yerusalem gereja kita berkoh. Judea kita aji barang. Samaria kita mana? Gombong. Ujung bumi Papua. Jadi besok secara sinodal kita sedang merancang misi ke ujung bumi. Ada 164 suku di Indonesia masih masuk kategori UPG, Unreached People Group. Artinya apa? Di suku itu Kristennya belum sampai 1%. 164 suku. Sinode kita
berproses akan adopsi satu periode ini 5 suku. Itu berarti apa? Harus ada orang yang kita utus pergi ke sana. Tapi harus ada dana untuk mengutus dia pergi ke sana. Ibu Masni ada di suku Anak Dalam. Dia guru TK di sana. Puji Tuhan, TK-nya sudah didukung Pemda Kabupaten Provinsi. Jadi dia tidak butuh duit dari saya, dari sinode. Tapi dia bawa persembahannya secara rutin ke sinode. Tapi satu waktu ketika kita orientasikan itu menjadi gereja, perlu dukungan besar. Ada suku-suku lain yang kalau mati tanpa Kristus neraka. Mereka menantikan Injil. Mereka menantikan Injil. Jadi Yerusalem adalah keluarga kita, Yudea tetangga kita, Samaria kampung sebelah, ujung bumi suku yang berbeda. Mulai dari Yerusalem. Saya ingatkan, jangan nyaman beribadah kepada Tuhan sendiri, pasanganmu belum di dalam Tuhan. Ini bukan sekedar beragama, ini masalah surga, masalah hidup kekal, masalah keselamatan. Saya tidak mau di sini berdiri kalau hanya beragama, tapi saya tahu apa yang saya kerjakan bernilai kekal, maka aku rela. Jadi jangan nyaman beribadah sendiri, tapi seisi rumahmu belum diselamatkan. Surga itu tidak bisa koneksi, tapi harus masing-masing orang menyatakan imannya kepada Kristus Yesus Tuhan, baru dia selamat. Nggak bisa kan, Tuhan saya kan anak pendeta. Ya, bapakmu pendeta itu sudah di surga, tapi kamu nggak boleh. Kenapa? Saya kan anak pendeta. Ya, bapakmu sudah masuk, karena kamu belum percaya. Semua harus percaya. Semua harus di dalam Tuhan. Maka Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, memenuhi hati, paradigma diubah. Ketika paradigma diubah, kita bisa melayani Tuhan. Jadi pikirkan, doakan keluargamu. Semua. Ini beban rohani. Tuhan pasti bela kita karena itu kehendaknya. Tapi adakah doa yang engkau panjatkan bagi seisi rumahmu dan keluargamu? Ini penting. Jangan khotbahi suamimu ya. Saya beritahu, istri Kristen, suami belum. Untuk memenangkan suamimu, jangan khotbahi dia. Semakin kau khotbahi dia, semakin dia benci kamu. Suami Kristen, istri tidak Kristen, jangan khotbahi istrimu. Dua cara yang baik. Pertama, doakan dia, tidak perlu dia dengar. Jangan waktu makan, Bapa di surga, sebelum kami makan, saya bersyafaat kepadamu, sadarkanlah istriku ini, karena tanpa engkau dia akan masuk neraka. Jangan. Dia marah. Emang kamu sudah dari surga? Gak. Doakan dia tanpa dia dengar. Tapi kalau doa berkat, bukan keselamatan, boleh dia dengar. Bapa di surga, saya mendoakan istri saya, berikanlah dia sehat, limpahi dia dengan damai sejahtera-Mu, nyatakan kasih-Mu kepada hatinya. Jadi doakan keselamatannya tanpa dia dengar. Doakan kebaikan
untuk dia dengan dia dengar. Itu pertama, doa. Tapi yang kedua, jangan kamu berdoa untuk pasanganmu, tapi ucapan keseharianmu nyakitin. Mama tahu, kalau kamu tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, neraka lo kamu. Dia nggak apa-apa, Bapak nanti di surga kita dadaan. Kalau dibilang matilah kita. Khotbah terbaik kepada pasangan adalah kehidupan yang saleh. Khotbah terbaik kepada pasangan adalah ucapan yang menjadi berkat. Orang lain boleh mengkhotbahi pasanganmu, tapi kamu tak berhak mengkhotbahinya. Tidak baik. Khotbahmu adalah cara hidupmu di dalam Tuhan tunjukkan. Oh, kamu Kristen, dia bukan Kristen, kamu tidak lebih baik kok, ngapain kau diikuti? Ya dah. Bagaimana? Kami sudah lakukan itu lama, tapi kau belum baca firman Tuhan. Engkau tidak tahu kapan waktu yang Tuhan tetapkan sendiri bagimu. Nantikan waktu Tuhan. Karena ketika itu terjadi, kita sedang dibimbing Tuhan tumbuh semakin dewasa sebagai seorang Kristen. Karakter kita teruji, ketabahan kita teruji, kesetiaan kita teruji, kasih kita teruji. Kita tidak mengasihi pasangan kita supaya dia jadi Kristen, tapi kita kasihi dia karena dia pasangan kita. Atas itu dia disentuh roh Tuhan. Motifnya harus benar. Anak-anakmu, ya kalau anak-anak masih kecil gunakan otoritas yang baik. Tapi kalau anak-anak sudah dewasa, tampilkan kesaksian Kristen yang baik agar mereka datang pada Tuhan. Anak-anak terhadap orang tua sama. Yerusalem akan kita bawa. Maka bukan saja gedung ini penuh dengan penyembah-penyembah, tapi jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saudara tahu, setiap pemenangan jiwa bagi dia, Allah sediakan mahkota bagi mereka yang menobatkan orang datang kepada Kristus. Di surganya kelak ada kemuliaan yang Allah nyatakan. Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Lalu bagaimana kita bisa pergi ke ujung bumi? Haikun saja yang pergi ke ujung bumi. Yosafat saja yang pergi ke ujung bumi. Karena ibu-ibu nggak bisa pergi ke ujung bumi. Kenapa? Ada tanggung jawab di rumah. Tapi bisakah kita melayani ke ujung bumi? Bisa. Kita kumpulkan persembahan Rp1.000. Ini dana misi kita. Ibu Trivena maju ke depan. Ini akan kita utus lebih banyak orang pergi membawa Injil ke ujung-ujung bumi.